Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arsifari Averus dan teman-teman saya Lutfi Dia Maharani, Ian Renaldi, Rahel Beta, dan Azhar Safa akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan teori arsitektur Romawi kuno. Ya, langsung saja kita masuk ke materi bagian pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Azhar. Kepada Azhar, waktu dan tempat dipersilahkan. Pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah arsitektur Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno terletak di semenanjung Apenia yang sekarang disebut Italia dan berpusat di kota Roma. Kota Roma diperkirakan berdiri pada tahun 750 sebelum Masehi. Pada awalnya, peradaban ini dimulai dari kehidupan bangsa Latia di lembah sungai Tiber yang hidup dengan bertani. Dalam legenda, kota Roma didirikan oleh Romulus atau raja pertama kerajaan Romawi. Lalu pada tahun 492 sebelum Masehi, Latium mulai dikuasai oleh bangsa Etruskia, yaitu bangsa yang kuat dan berpengaruh. Namun pada akhirnya, bangsa Latia memberontak dan berhasil mendirikan negara baru, yaitu kerajaan Romawi yang berbentuk republik. Yang pertama ada zaman republik pada tahun 510 sampai 27 sebelum Masehi. Karena terusirnya bangsa Etruskia, maka bangsa Roma membentuk sistem pemerintahan republik yang terdiri dari negara-negara kota seperti polis di Yunani. Masyarakat Romawi terbagi menjadi dua golongan, yaitu pertama ada golongan patrisia atau golongan bangsawan yang memegang kekuasaan di Roma sebagai warga. Yang kedua ada golongan plebeka atau rakyat rendah yang terdiri dari rakyat miskin seperti petani, buruh, dan orang-orang yang tidak memiliki hak untuk memerintah. Akhir dari zaman ini yaitu pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavianus berhasil menghancurkan kekuatan Antonius dan senat, kemudian mengangkatnya menjadi kaisar dan memberi gelar Augustus atau yang maha mulia. Yang kedua, zaman kekaisaran. Sejak Octavianus diangkat menjadi kaisar, bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran di mana Octavianus sebagai kaisar pertama. Zaman ini disebut Pax Romana yang artinya Roma yang damai. Pada zaman ini, pembaharuan banyak dilakukan antara lain peningkatan subsidi gandum, kota Roma dilengkapi polisi dan juga pemadam kebakaran, serta membangun kuil. Setelah Octavianus meninggal, kaisar selanjutnya adalah Tiberius. Pada masa inilah awal penyebaran agama Nasrani oleh Nabi Isa alaihissalam, dan pada masa ini pula masa keemasan Romawi terjadi. Pada pemerintahan Kaisar Konstantin, ibu kota Romawi berpindah dari Roma ke Istanbul atau Bizantium. Kaisar Theodosius membuat kebijakan terkait agama Kristen yang kemudian dijadikan sebagai agama negara. Kemudian ia membagi Romawi menjadi dua wilayah, yakni wilayah barat yang berpusat di Roma dan wilayah timur yang berpusat di Bizantium. Namun, bangsa ini akhirnya harus hancur. Romawi barat hancur akibat serangan bangsa Odoaker, sedangkan Romawi timur hancur akibat serangan Turki Utsmani. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bahasan selanjutnya adalah falsafah dan nilai-nilai. Dalam bidang seni dan arsitektur, Roma merupakan peminjam yang secara keseluruhan mengoper gelar-gelar Yunani yang bergaya Doria, Ionia, dan Korintia, yang selanjutnya digabung serta dikembangkan yaitu gaya komposit dan Tuscana. Dorongan utamanya bukan untuk menyaingi kesempurnaan dan keselarasan bangsa Yunani, melainkan untuk mengungguli dengan kehebatan teknologinya. Para arsitek Roma merupakan orang pertama yang memanfaatkan beton untuk membangun gedung raksasa atau bangunan besar. Dengan menggunakan material yang murah dan luas ini, mereka mengembangkan gagasan pelengkung Etruska untuk menjadi pola viaduk, akuaduk, pelengkung kemenangan, dan kubah-kubah raksasa seperti kubah di kuil Pantheon. Selanjutnya ada karakteristik arsitektur Roma. Bangsa Romawi mengambil kolom dan balok dari Yunani, lalu dengan busur lengkung dari Etruska. Kombinasi kolom, balok, dan busur ini merupakan ciri pedoman bagi arsitektur Romawi selanjutnya. Langgam yang dipakai untuk pilar-pilar adalah Doria, Ionia, Korintia, komposit, dan Tuscana.
Arsitektur Vitruvius telah menyusun pedoman, juga memberikan proporsi langgam gaya tersebut, kecuali komposit. Proporsi gaya tersebut kemudian dipelajari secara mendalam oleh Palladio, Vignola, dan kawan-kawan pada zaman Renaissance. Kuil yang pada fase Helenistik Yunani terdiri dari satu lantai yang sangat dominan pada zaman Romawi menjadi bermacam-macam tipe yang dikembangkan dan berlantai banyak. Dinding Romawi terdiri dari batu dan beton yang merupakan karakter kubus. Pembuatan lengkung busur ditunjang oleh rangka kayu atau beki sting sampai beton mengeras. Sedangkan beton merupakan bahan bangunan yang bisa diproduksi secara massal, uniform, dan sederhana. Sekian bahasan dari saya. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Lutfidia. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kebudayaan bangsa Romawi kuno. Kebudayaan bangsa Romawi kuno ini sendiri merupakan hasil perpaduan dari budaya bangsa Yunani dan bangsa Etruskia. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan seni di Romawi kuno. Dalam ilmu pengetahuan, bangsa Romawi bukanlah bangsa yang menciptakan teori-teori, melainkan bangsa yang melaksanakan teori-teori yang sudah ada sejak peradaban Yunani. Seni Romawi sendiri sebenarnya merupakan pencampuran dari dua unsur budaya, yaitu budaya Etruskia dan Yunani, yang kemudian mereka olah menjadi budaya baru. Bangsa Romawi sendiri tidak memiliki seniman besar, tetapi mereka mendatangkan seniman-seniman dari Yunani. Itulah mengapa Yunani sangat berpengaruh kuat di Romawi. Selanjutnya adalah tentang tradisi dan kepercayaan Romawi kuno. Hampir sama seperti peradaban Yunani kuno, orang-orang Romawi juga memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa. Namun, dewa yang mereka puja tidak sama dengan dewa-dewa yang dipuja oleh orang-orang Yunani. Berikut adalah dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Romawi, antara lain, ada dewa Jupiter sebagai raja dari para dewa, lalu ada Dewi Juno sebagai dewi rumah tangga, Dewi Minerus sebagai dewi pengetahuan, dan seterusnya. Dan juga ada mengenai kearifan lokal bangsa Romawi kuno. Pada awalnya bangsa Romawi kuno ini hidup sebagai petani. Namun setelah bangsa Romawi berhasil mengalahkan bangsa Etruskia, mereka mulai hidup menjadi masyarakat yang kapitalis dan materialis. Selain sebagai bangsa yang suka berperang, mereka juga mengumpulkan kekayaan sebagai modal mereka usaha. Nah, mereka membeli ladang, yang kemudian ladang tersebut mereka garap dengan mengandalkan para budak yang mereka datangkan dari daerah-daerah jajahan. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Arsifari. Kepada Arsifari, silakan. Langgam arsitektur Romawi kuno. Berikut adalah beberapa ciri dari desain langgam arsitektur Romawi kuno. Di antaranya adalah penggunaan kombinasi kolom dan busur lengkung. Romawi mempunyai 5 buah gaya arsitektur. Gaya arsitektur paling menonjol terlihat pada penggunaan kolomnya. 3 di antaranya merupakan pinjaman langsung dari gaya arsitektur Yunani, Dorik, Ionik, dan Korintian. Korintian merupakan gaya yang paling populer dalam arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi mengadaptasi arsitektur Yunani dengan skala yang lebih besar. Bangunan yang kecil atau bangunan satu lantai dibangun dengan gaya Yunani. Bangunan yang lebih besar menggunakan busur lengkung. Busur lengkung inilah yang sering dipakai di arsitektur Romawi. Pada bangunan ini, gaya arsitektur Yunani digunakan lebih hanya sebagai dekorasi. 2 gaya lain yang ditambahkan sendiri oleh bangsa Romawi ke dalam arsitektur Romawi adalah Tuscan dan Komposat. Tuscan adalah bentuk seperti Dorik namun lebih sederhana lagi, dan Komposat adalah seperti gaya Korintian namun lebih kaya akan ornamen. Dalam desain arsitektur maupun interior, bangunan-bangunan Romawi juga menggunakan pilar yang serupa dengan pilar Yunani. Bangsa Romawi mengambil serta memodifikasi desain pilar Yunani baik dari bentuk maupun ornamennya. Pada bangunan yang lebih dari satu lantai, gaya arsitektur diletakkan berurutan dari atas ke bawah. Paling bawah gaya Dorik, di atasnya gaya Ionik, dan paling atasnya menggunakan gaya Korintian. Seperti contohnya pada kolom dari bangunan Kolosium. Pintu dan jendela juga biasanya berbentuk segi. Biasanya pada sisi-sisi pintu dibuat seperti bentuk kolom. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rachel. Yang selanjutnya ada teknik konstruksi arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi banyak mengadaptasi konsep arsitektur Yunani dengan skala yang lebih besar.
Romawi kuno menggunakan busur lengkung yang diletakkan pada kolom. Struktur seperti ini memberikan kemampuan menopang beban yang lebih baik. Konsep ini dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Berikut saya akan menjelaskan beberapa gaya arsitektural Romawi. Yang pertama, mengombinasi kolom dan busur lengkung. Yang kedua, orang Romawi melanjutkan pengetahuan orang Yunani antara lain dengan konstruksi lengkung untuk membuat ruangan menjadi lebih luas. Bangunan atap kubah untuk pertama kali untuk bangunan Thermae di Baiae. Mereka juga membangun bangunan umum seperti jalan raya. Selanjutnya, arsitektur Romawi menggunakan bahan batu bata, keramik, semen, beton, dan besi. Yang keempat, pintu dan jendela pada bangunan Romawi cenderung membentuk segi empat dan pada sisi bentuk dibuat bentuk kolom. Bangsa Romawi juga telah mengembangkan atap beton berbentuk lengkung yang memungkinkan untuk membuat atap lengkung dan kubah Romawi. Hal ini terus mereka kembangkan sampai ditemukannya konstruksi baja pada abad ke-19. Selain itu, kolom masih terus digunakan bahkan ketika mereka tidak lagi menggunakan struktur yang tidak diperlukan. Ini bertujuan untuk memberikan ciri tampilan bangunan yang lebih tradisional, misalnya Pantheon di Roma. Romawi kuno juga menggunakan marmer dalam gaya arsitekturnya. Contoh bangunan pertama yang menggunakan marmer adalah kuil Jupiter Stator di Roma tahun 146 sebelum Masehi, hingga akhirnya penggunaan marmer menjadi lebih luas dan batu menjadi pilihan untuk proyek-proyek pembangunan yang didanai negara. Yang paling umum digunakan dari Italia adalah Carrara atau Luna marmer Tuscany. Kita dapat melihatnya dari bangunan kuil Apollo di Palatine pada tahun 30 sebelum Masehi. Selain menggunakan marmer, Romawi kuno juga menggunakan batu kapur putih yang dapat dilihat pada bangunan tambang di dekat Tivoli, dan merupakan pengganti favorit untuk marmer di antara arsitek Romawi dari sebelum Masehi abad ke-1, terutama digunakan untuk paving, pintu, dan jendela. Bangsa Romawi kuno memberikan kontribusi terhadap perkembangan-perkembangan penting dalam perumahan dan sanitasi publik, misalnya jambana pemandian partikuler, juga publik yang mereka buat. Pemanas bawah lantai dalam bentuk hipokostum, kaca mika contohnya di Ostia Antika, juga air dingin dan panas yang disalurkan melalui pipa. Contohnya di Pompei dan Astia. Bahasan selanjutnya adalah karya-karya arsitektur Romawi. Yang pertama ada kuil, kedua teater, ketiga amphitheater, keempat pemandian umum, kelima akueduk dan jembatan, keenam ada rumah pribadi, dan yang terakhir adalah basilika. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.